Nah, sekarang apa sebetulnya yang Paulus nyatakan kepada kita? Paulus tidak mengatakan bahwa Elohim menolak permohonannya untuk kelepasan. Nah, ini seringkali saya salah khotbah bahwa Elohim menolak permohonan Paulus. Dia tidak menolak. Enggak disebutkan dalam ayat itu dia menolak. Ya, coba kita baca dulu ayatnya ya. 2 Korintus 12 ayat 7, 8 dulu ayat 7 dan 8. Dan agar aku tidak meninggikan diri dalam luar biasanya penyingkapan itu, maka kepadaku telah diberikan sebuah duri dalam daging, yakni utusan setan untuk menyiksa aku, supaya aku tidak meninggikan diri. Berkenaan dengan itu, aku sudah 3 kali meminta kepada Tuhan agar hal itu dapat disingkirkan dari aku. Ayat 9-nya coba, benar enggak Tuhan menolak? Ya, enggak ada kata-kata Tuhan menolak. Namun dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Ada enggak? Aku menolak permintaanmu Paulus. Enggak berkenan itu kepadaku. Karena cukup anugerahku bagimu. Enggak ada kata-kata yang di depan. Dia cuma bilang, cukuplah anugerahku bagimu. Dia enggak bilang, dia menolak. Tidak ada kata menolak itu. Ya, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku disempurnakan. Jadi Tuhan bukan enggak menjawab doa dengan marah. Dia bilang, kurang ajar kamu masih minta aku untuk membuang duri dalam daging itu. Aku tolak permintaanmu. Bukankah anugerahku cukup bagimu? Dia tidak mengatakan begitu, saudaraku. Nggak ada kata menolaknya. Dia cuma berkata, namun dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab dalam kelemahanlah kuasaku disempurnakan. Ya, karena itu Paulus dengan senang hati akan lebih bermegah dalam kelemahannya, supaya kuasa Hamasya dapat tetap ada padanya. Paulus tetap merasakan Elohim itu baik kok, ya. Jadi Paulus tidak mengatakan bahwa Elohim itu menolak permohonannya untuk kelepasan, ya. Sebaliknya dia menunjukkan bahwa kelemahan daging adalah kesempatan untuk mendemonstrasikan kuasa dan kelepasan Elohim. Itu yang dia katakan kepada kita. Kita salah tangkap, kita pikir, kenapa nggak sembuh juga? Karena Tuhan menolak. Enggak, ya. Kalau sampai kita sudah menggunakan kata-kata otoritas dan masih juga sakit, itu bukan berarti Tuhan menolak. Tapi dia hendak ingin menyatakan bahwa dalam kelemahanlah kuasanya akan semakin sempurna gitu, saudara. Ya, oke. Lebih jauh, mari. Ketika Paulus memohon kepada Tuhan agar utusan setannya diusir darinya, Tuhan menjawab bahwa anugerah yang telah Tuhan berikan sudah lebih dari cukup untuk melakukan hal itu. Jadi udah lebih dari cukup untuk mengusir, untuk menolak. Itu udah anugerah Tuhan itu udah banyak sekali baginya. Anugerah adalah kehendak dan maksud Tuhan untuk menggunakan kuasa dan kemampuannya demi kita, melalui kita, meski kita tidak layak untuk itu. Itu yang disebut anugerah. Anugerah itu kita nggak layak, tapi dia kok kasih juga sama kita. Sebuah kemampuan darinya, sebuah kekuatan darinya untuk kita bisa menghancurkan kuasa si jahat dengan ucapan, tentunya ucapan otoritas. Saudara, tadi di depan kan Tuhan maunya apa sih? Maunya supaya kuasanya bekerja lewat kita, tubuhnya. Kita ini tubuhnya, anggota tubuhnya di bumi ini. Dia kepengen supaya kuasanya bekerja lewat kita. Gunanya apa sih? Nanti di bagian akhir dari pelajaran ini sudah tahu. Kenapa dia ingin supaya tubuhnya itu memancarkan kuasanya. Saudara. Oke. Sekali lagi kita baca 2 Korintus 12 ayat 9 itu mengatakan apa? Namun dia berfirman kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku disempurnakan. Karena itu dengan senang hati aku akan lebih bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Hamasya dapat tetap ada padaku. Apa maksudnya nih kata kuasanya diputihin gini? Kata gerika untuk kekuatan dalam ayat ini adalah dunamis. Untuk kuasa dalam ayat ini ada dunamis, yang juga berarti kuasa. Ini adalah kata yang dalam bahasa Inggris kita dapatkan kata dinamit. Dinamit adalah penghancur,
yang ketika kita nyalakan, dia dapat menghancurkan gunung, bukit, batu untuk orang-orang yang menambang, ya, menambang emas, menambang apapun, seringkali menggunakan dinamit, ya. Oke, untuk menghancurkan bukit-bukit batu. Jadi dinamit itu dalam peperangan itu luar biasa. Kalau orang ya menginjak dinamit, ranjau-ranjau dinamit, orang itu akan berkeping-keping, hancur badannya, ya. Ini adalah kata yang sama seperti itu dalam Kisah 1 ayat 8. Jadi katanya itu sama. Ya, namun kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus datang ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ide bahwa Paulus bisa mendapatkan kemenangan atas duri dalam dagingnya melalui anugerah dan kuasa yang Elohim berikan kepadanya, itu bertentangan dengan banyak pengajaran. Jadi, masa sih kemenangan atas tubuh dan darah itu kok melalui anugerah? So, ya, pengajaran-pengajaran yang sekarang itu banyak bertentangan. Nah, setan telah membutakan mata beberapa pemercaya lahir baru dan menudungi hikmat dari mereka terkait rencana penebusan total yang Elohim telah berikan bagi gereja. Dari seringkali sesuatu pengajaran gereja sekarang itu lebih ke rasional, ya, rasionalisasi. Udahlah, jangan mengharapkan lagi kesembuhan, mujizat kesembuhan itu udah nggak ada, itu zaman dulu aja, gitu ya. Nah, ini saudaraku, ini sebuah kesalahan fatal karena Alkitab di dalam covenant-nya itu menyatakan bahwa kita itu adalah manusia covenant, manusia perjanjian. Makanya kitab sucinya namanya New Covenant dan Old Covenant, ya. Old Testament dan New Testament, gitu, saudara. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Kita ini orang-orang perjanjian, saudara. Jadi apa yang Tuhan janjikan dalam perjanjian baru bahwa kita punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Tebus kita itu total sebetulnya, bukan hanya roh kita dijamin untuk ada di surga, tapi tubuh kita pun disembuhkan, saudara-saudaraku. Sotso itu berarti kesembuhan juga bagi tubuh kita. Kenapa sih perlu kesembuhan? Selama umur hidup yang Tuhan masih berikan kepada kita, Tuhan tuh ingin kuasanya tuh bekerja di dalam dan melalui kita. Jadi kalau tubuh kitanya sakit, bagaimana mungkin kuasanya bekerja? Padahal kuasanya bekerja itu ketika yang sakit itu sembuh, gitu ya, saudaraku. Jadi Tuhan ingin supaya kesembuhan itu terjadi, penebusan total itu benar-benar terjadi. Ini pelajaran dari Dr. Child ini, saudaraku, menekankan di bagian awal tentang penebusan total, kan? Ingat nggak, saudaraku? Ya, kata penebusan itu, ya, roh, jiwa, dan tubuhmu secara totalitas, gitu ya. Itu ada kata yang pertama kita pelajari dari pelajaran pertama Dr. Child ini, ya. Nah, itu yang disebut penebusan total, bukan hanya rohnya, jiwanya, tetapi tubuhnya juga, ya, supaya total mengalami penebusan. Nanti ketika umurnya sudah selesai, ia akan totalitas tubuh darah dagingnya berhenti, diganti dengan tubuh kemuliaan. Tapi ketika masih diberi umur hidup untuk hidup dalam tubuh darah daging, ini tubuh darah daging pun harus sehat, harus sembuh, gitu ya. Oke, sudah menjadi kehendak Tuhan untuk membebaskan seluruh area hidup kita dari dosa dan kutuk-kutuk setan. Jadi ini kehendak Tuhan, dari dosa, dari kutuk-kutuk setan, kita itu harus dibebaskan. Dan rancangan Tuhan adalah gereja atau tubuh Hamasiah, itu melalui kuasa pengurapan, roh Ruach Hamasiah, ya. Dan contoh kehidupan Hamasiah sendiri, itu dapat menghancurkan dan mengalahkan setiap kutuk dan hukuman setan. Jadi kita itu gereja sebagai tubuh Hamasiah dalam kuasa dari roh Hamasiah, kita itu bisa menghancurkan dan mengalahkan setiap kutuk dan hukuman setan. Kita harus bisa mengalahkan itu, saudara-saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat 8 menjelaskan apa tujuan Yesus di bumi ini. Kalau tujuannya seperti itu, maka tubuhnya harus mengikuti sang kepala, ya.
Kalau kepalanya berhasil, masa tubuhnya ketinggalan? Orang Jawa bilang apa? Katut ya Pak. Ya, kalau kepalanya masuk, ya, ini ada seorang yang berkata, ya, di stasiun bis, misalnya di stasiun bis dekat Cijantung itu apa namanya ya? Nah, stasiun bis itu ya, Bandung, 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 Bandung. Ayo Pak, Bandung Pak, cepet naik Pak, Bandung, 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 gitu ya. Waktu udah selesai, waktu udah selesai, kepalanya naik ke bis, tubuhnya ketinggalan, kan nggak mungkin. Kalau itu bukan calo ya, kalau itu kernetnya misalnya ya, kepala yang itu tadi calo, itu ketinggalan tuh si calo udah pasti ya. Tapi ini si kernet, ya, dia bilang Bandung, Bandung, Bandung. Orang-orang udah pada naik, terus kepalanya dia naik masuk ke dalam bis, terus bisnya berangkat, tubuhnya ketinggalan. Itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Dan kalau Tuhan Yesua menjelaskan apa tujuannya di bumi, coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 8 ya. Siapa yang berbuat dosa, ia berasal dari iblis. Sebab dari semula iblis selalu berbuat dosa. Untuk itulah putra Elohim menyatakan dirinya, yakni agar dia dapat menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Jadi kalau sang kepala itu tujuannya adalah menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis, dengan dia datang ke dalam dunia ini, dia menyatakan dirinya di dunia ini, lalu dia sudah menyelesaikan semuanya dengan kata-kata tetelestai, sudah selesai. Dia sudah menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Masa kita tubuhnya masih katut, ketinggalan, nggak bisa menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Sayang sekali, saudara-saudaraku. Nah, sekarang Hamasiah sebagai kepala dari tubuh duduk di surga. Tentu saja secara figuratif, saudaraku ya, dia duduk dalam arti ya secara figuratif, ya, sambil menunggu gerejanya, tubuhnya menyelesaikan karya yang dia contohkan di bumi. Jadi saudara-saudara punya tugas yang sama. Kalau tujuan Yesua datang ke bumi untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan, tujuan saudara menjadi anak-anak Yesua juga untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. Jelas ya saudara ya? Oke? Jadi ini yang harusnya kita ingat saudara. Ibrani 10 ayat 12 sampai 13 memberitahu kita bahwa Yesua menginginkan kita meneruskan kemenangan yang telah dia mulai. Jadi dia benar-benar menginginkan kita itu berkemenangan, saudara. Dia sudah memulai sebagai tubuh, kita sebagai kepala, kita tinggal mengikuti, tubuh-tubuhnya ini tinggal mengikuti. Coba kita baca Ibrani 10, ayat 12 dan 13. Tetapi dia sesudah mempersembahkan kurban satu kali saja untuk menghapus dosa, kini dia duduk di sebelah kanan Elohim untuk selamanya. Dan selanjutnya, dia menanti hingga para musuhnya diletakkan sebagai tumpuan kakinya. Kakinya itu siapa? Kakinya adalah saudara dan saya. Ya, di kaki kita, saudaraku. Karena ya, dia kan kepala, dia ada di surga. Kakinya itu merupakan bagian dari tubuh. Nanti semua musuhnya itu ada di bawah kaki kita. Artinya kita juga menginjak-injak musuh beneran, saudara. Kita itu menginjak-injak setan, kita menginjak-injak pekerjaan setan, saudara. Itu yang harusnya kita sadari betul ya. Ya. Oke. Nah,